Ada peran joki di balik karya ilmiah dosen. Joki memainkan peran krusial bagi dosen penempuh jalan pintas dalam penerbitan artikel ilmiah di jurnal internasional. Prosesnya transaksional, terindikasi melanggar integritas akademik. Sejumlah dosen terindikasi menggunakan jasa joki dalam menerbitkan artikel ilmiah di jurnal internasional. Tim investigasi harian Kompas menemukan 7 artikel ilmiah dosen dari berbagai kampus memiliki penulis koresponden yang sama. Artikel ilmiah bantuan joki ini diduga kuat dibuat untuk kepentingan kenaikan pangkat dosen. Tugas artikel 7 artikel karya ilmiah yang dimaksud berasal dari dosen di Medan, Palembang, dan Pematang Siantar. Adapun 7 artikel itu antara lain dimuat di Journal of Law and Criminal Justice, International Journal of Language and Linguistics, International Journal of Linguistics and Communication, Journal of Islamic Banking and Finance, dan Al-Ulum. Dalam artikel dosen-dosen itu muncul alamat email dan terhubung dengan seorang berinisial MR sebagai penulis koresponden. Nama MR menjadi perhatian tim penilai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. Bahkan mereka meyakini MR menjalankan praktik perjokian yang dipesan oleh dosen-dosen itu. Salah satu dosen yang terhubung dengan MR adalah HE, dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. MR memprotes keputusan Kemendikbud yang menggagalkan pencalonan guru besar HF. Artikel HF dinilai tidak layak karena muncul di jurnal yang dinilai tidak bereputasi internasional. Artikel itu dimuat di jurnal The Social Sciences tahun 2016. Tim penilai Kemendikbudristek memandang artikel ini dimuat di jurnal yang tidak memenuhi syarat kualitasnya. Tim penilai Kemendikbudristek dalam situs phk.kemendikbud.go.id menjelaskan, berikut ini kami tampilkan hasil evaluasi yang dilakukan atas 2 jurnal dari publisher Medwell, yaitu Journal of Engineering and Applied Science and Social Sciences yang diindikasikan tidak memenuhi syarat untuk dapat digolongkan dalam jurnal internasional bereputasi. Protes MR menimbulkan tanda tanya karena dia bukan bagian dari tim penulis artikel HF. Saat hendak mengkonfirmasi ke HF, dosen perempuan ini menolak berkomentar seraya mengaku sedang berada di luar negeri, di luar kota. Dia tidak mau namanya dikaitkan dengan MR. Namun HF dipengaruhi berada di kampusnya Jumat 20 Januari 2023 sore. Saat ditanya, dia tidak bersedia menjelaskan hubungannya dengan MR. Saya tidak bersedia, ujarnya berlalu. Kompas sempat menelusuri keberadaan MR yang jejaknya ada di alamat Jalan HM Said Gang Wongso, Medan. Alamat MR didapat dari Kemendikbudristek yang pernah menginvestasi calo jurnal ini. Rumah MR berada di samping tempat praktik bidan. Penghuni rumah tampak bingung dengan keterangan Kompas. Ini alamat orang tuanya, dia sudah tidak tinggal di sini, ujar perempuan yang mengaku istri dari kakak MR membantu penerbitan. MR akhirnya berhasil dihubungi melalui telepon selulernya dan bersedia bertemu di kawasan perbatasan Deli Serdang, Medan. Dia mengakui membantu penerbitan artikel ilmiah HF di jurnal internasional. Kalau saya menerbitkan artikel di jurnal Scopus itu pakai email saya biar tidak ribet. Itu tidak melanggar karena artikel Scopus ada beberapa servis ke penulis, kata MR. Adapun bantuan MR pada artikel HF adalah membaca ulang naskah artikel, menyunting ulang dan mengirim ke jurnal. Jadi apa alasan dari Dikti, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang mempermasalahkan itu? Email saya bisa ada di artikel-artikel lain. Menurut saya ini hal-hal yang tak penting diributkan, ucap MR. Dengan memasukkan nama sebagai tim penulis tanpa berkontribusi dalam proses riset, statusnya menjadi gift authorship. MR terindikasi menabrak ketentuan Permendikbud Ristek nomor 39 tahun 2021 tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.
Perannya sebagai penghubung artikel ilmiah para dosen tidak selalu rapi. Contohnya ketika dia membantu menerbitkan artikel salah seorang dosen UMSU berinisial WD di Journal of Islamic Banking and Finance. Ada kejanggalan dalam artikel tersebut karena dalam daftar isi di situs jurnal tertulis atas nama FP. Namun saat diunduh, nama penulisnya berubah menjadi WD. FP juga merupakan dosen UMSU. WD kebingungan dengan masalah ini. Dia mengaku artikel yang terbit tahun 2015 itu merupakan miliknya, bukan milik FP. Dia hanya meminta bantuan FP untuk menerjemahkan artikel dalam bahasa Inggris sekaligus membantu publikasinya di jurnal internasional. Waktu itu saya memberikan sekadar untuk uang minum saja, tidak lebih, ujar WD ketika ditanya sekedar banyak uang yang dia berikan kepada MR. Menjalankan perjokian. WD juga kesal karena MR mencantumkan diri sebagai penulis koresponden tanpa sepengetahuannya. Saya sangat kecewa karena alat koresponden bukan email saya. Saya minta diubah, ternyata tidak diubah juga sampai sekarang, tuturnya. Terkait masalah ini, Yanwar Syahar, anggota tim kenaikan jabatan Kemendikbudristek 2006 sampai 2020 meyakini MR menjalankan pekerjaan sebagai joki. Rekam jejaknya ada di sejumlah artikel ilmiah yang berbeda-beda disiplin keilmuannya. Keyakinan ini semakin kuat ketika MR memprotes karyanya yang dipersoalkan Kemendikbudristek, sementara dia bukan bagian tim penulis. Di sini muncul dugaan bahwa dia MR merupakan joki yang menyediakan artikel jurnal bagi para calon guru besar yang tidak punya karya ilmiah, ujarnya. Kiprah MR sebagai joki sempat diungkap oleh akademisi dan filolog University of Hawaii, Amerika Serikat, Ulrich Kosok. Dia membicarakan peran MR di media sosialnya. Uli menjelaskan bahwa Budapest International Research and Critics Institute BIRCI yang dikelola MR termasuk jurnal bermasalah karena menerbitkan ulang artikel ilmiah yang pernah terbit di jurnal lain. Kegiatan ini disebut pengajuan jamak dan termasuk pelanggaran integritas akademik sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek nomor 39/2021. Artikelnya dalam bahasa Inggris yang cacat berat sehingga hampir tidak dapat dimengerti dan juga tidak menambah pengetahuan kita mengenai budaya atau sejarah suku Batak, kata Uli mengomentari jurnal milik MR seperti dikutip dari laman Facebooknya.